Pada pasien hemodialisis, ketidakseimbangan cairan, terutama fluid overload, seringkali terjadi dan dapat memicu gagal jantung. Penilaian status cairan biasanya menggunakan tekanan darah, edema, atau CTR. Namun, metode ini tidak selalu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Karena itu, diperlukan marker yang lebih akurat dan HNP adalah solusinya. HNP adalah hormon yang dilepas saat atrium mengalami peregangan akibat kelebihan cairan, yang memiliki waktu paruh sangat singkat sehingga mampu menggambarkan status cairan tepat pada saat pengukuran. Tujuannya adalah untuk menilai status cairan pasca dialisis dan mendeteksi dini risiko kongesti atau disfungsi jantung melalui kadar HNP sebagai acuan penentuan dry wake yang lebih tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan prosedur mengenai pengambilan darah untuk mengecek kadar HNP level pada pasien PKD yang menjalani hemodialisis. Gunanya untuk mengetahui apakah pasien tersebut mengalami fluid overload. Sebelum kita melakukan tindakan, tentunya ada tahap praintraksi, di mana kita harus mengecek riwayat rekam medis dari pasien tersebut mengenai riwayat hemodialisis, TW terakhir, dan fungsi jantung serta tanda kongesti sebelumnya. Yang kedua, kita harus menyiapkan seluruh alat untuk pengambilan darah. Yang pertama ada jarum 5 cc. Kedua ada tabung ETA atau tabung sesuai ketentuan lab. Yang ketiga ada alcohol swab. Yang keempat ada plasterin atau plaster untuk menutup luka. Yang kelima ada sarung tangan bersih. Yang selanjutnya ada cooler box untuk mengantar tabung yang tadi sudah diisikan darah. Dan yang terakhir ada tourniquet. Selanjutnya adalah tahap orientasi. Di sini kita harus memverifikasi identitas pasien untuk mencegah kesalahan identifikasi dengan minimal 2 identitas seperti nama dan tanggal lahir. Pak, bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya. Yang kedua, jelaskan tujuan pemeriksaan HNP dan proses pengambilan sampel. Di sini kita harus menjelaskan kepada pasien supaya pasien paham akan apa tindakan yang kita lakukan. Pak, di sini saya akan melakukan tindakan pengambilan darah untuk mengecek kadar HNP level untuk mengetahui apakah Bapak ini mengalami kelebihan cairan atau tidak. Yang ketiga, pastikan pemeriksaan dilakukan segera setelah hemodialisis selesai. Jadi tanyakan kepada pasien kapan terakhir kali dia hemodialisis. Pak, boleh sebutkan kapan Bapak terakhir hemodialisis. Yang keempat, lakukan hand hygiene dan siapkan alat pengambilan darah. Selanjutnya kita masuk ke tahap kerja. Yang pertama, kita harus mengkaji tanda-tanda vital pasien seperti tekanan darah, nadi, juga saturasi oksigen. Nah, parameter ini mendukung interpretasi status volume. Yang kedua, kita harus menilai tanda kongesti seperti sesak, edema, atau rongki paru. Nah, gejala ini berkaitan langsung dengan meningkatnya pengeluaran HNP. Yang ketiga, catat berat badan pasca dialisis. Tanyakan kepada pasien berapa berat badan terakhir setelah dia melakukan hemodialisis. Yang keempat, kita akan melakukan venipunctur untuk mengambil sampel darah. Kita akan lakukan. Tentunya sebelum melakukan venipunctur, kita harus menanyakan ketersediaan pasien apakah bersedia untuk dilakukan venipunctur untuk pengambilan darah. Nah, selanjutnya kita akan alcohol swab, bersihkan area yang akan dilakukan venipunctur supaya steril. Selanjutnya kita akan melakukan venipunctur ke pasien. Kita akan mengambil darah kepada pasien dan katakan kepada pasien bahwa ini akan sedikit sakit. Pak, ini akan sedikit sakit ya, sehingga Bapak bisa menahan sakitnya sebentar saja. Setelah itu kita tarik untuk pengambilan darahnya. Setelah kita mengambil darah dari pasien, kita harus memindahkannya ke dalam tabung ETA atau tabung sesuai anjuran dari lab.
Itu masukkan tabung ETA ini ke dalam cooler bag atau cooler box supaya suhunya tetap stabil dan tidak mempengaruhi hasil dari kadar HNP pasien. Dan segera kirimkan ke laboratorium secepatnya. Di mana kita harus memberikan edukasi singkat bahwa kadar HANP akan digunakan untuk menentukan kecukupan dry weight dan status cairan dari pasien. Pak, nanti untuk hasil laboratoriumnya akan kami kirimkan segera supaya Bapak tahu apakah Bapak ini mengalami cairan atau tidak. Yang kedua, kita juga harus memastikan bahwa pasien itu nyaman pada area venipuncturnya. Pak, apakah sudah nyaman area yang diambil darahnya? Yang ketiga, kita tutup interaksi dengan klarifikasi jika pasien memiliki pertanyaan. Pak, untuk tindakannya sudah selesai ya Pak? Kami sudah melakukan tindakan pengambilan darah dan sudah mengirimkan sampel darahnya ke laboratorium. Apakah dari Bapak ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak ada, kita bisa tutup langsung dengan Pak, saya izin pamit ya Pak. Jika Bapak mengeluh ada keluhan, Bapak bisa panggil perawat yang sedang berada di nurse station. Selanjutnya kita mengevaluasi dengan yang pertama meninjau hasil kadar HANP dari laboratorium. Jika kadar laboratoriumnya kurang dari 50, maka pasien cenderung euvolemia. Jika 50 sampai 100, maka dry weight-nya mungkin sudah tercapai. Jika lebih dari sama dengan 100, maka kemungkinan pasien ini mengalami overload. Dan bandingkan hasil HNP dengan tanda-tanda klinis dan fungsi jantung yang sudah kita kaji sebelumnya. Yang ketiga, kita bisa mengkoordinasikan dengan nefrolog untuk keputusan dry weight dari pasien. Yang keempat, kita bisa melakukan dokumentasi dan mencatat di rekam medis setiap hasil dan tindakan yang dilakukan. Jadi begitulah proses pengambilan darah untuk mengecek kadar HNP level pada pasien CKD yang menjalani hemodialisis untuk mengetahui status cairan dari pasien tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih.